Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ayo Belajar TV. Kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang tips dan trik desain seputar CorelDRAW. Kali ini kita akan belajar tentang Drop Shadow Tool, ya, atau untuk membuat bayangan pada objek atau teks, seperti contoh yang sudah ada di sini ya. Langsung kita ke pembahasannya. Untuk mengeluarkan drop shadow tool itu ada di pojok sini ya, di pojok sini. Biasanya jika baru dibuka Corelnya yang akan muncul itu adalah tool blend. Tinggal kita klik segitiga di bawahnya, nanti ada pilihan-pilihan tool yang lainnya, lalu bisa kita pilih drop shadow. Sekarang kita akan coba membuat objeknya terlebih dahulu ya. Saya akan membuat kotak. Nah, untuk membuat bayangan itu, bayangannya bisa kita atur ya. Ada yang seperti ini biasanya bayangannya mengelilingi objeknya. Dan ada juga yang bayangannya seperti ini ya. Seperti ada cahaya yang ada di belakangnya, ini bayangannya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bayangan dari contoh-contoh yang tadi. Yang pertama, saya akan membuat contoh untuk membuat bayangan yang seperti ini ya. Oke, langsung kita klik tadi drop shadow toolnya. Nah, jika kursornya sudah berubah seperti ini, tinggal kita klik objeknya di tengah-tengah. Ingat ya, kita klik objeknya di tengah-tengahnya, lalu tarik sedikit. Nah, sampai ada seperti ini ya, kita tarik sedikit, maka akan keluar bayangan mengelilingi objek tersebut. Nah, lalu kita bisa atur bayangannya ya, dari ketebalan ketebalan bayangannya. Nah, ini besar ya bayangannya. Nah, angkanya semakin besar pula lebar bayangannya. Nah, ini kita tipisin bisa. Lalu yang di sebelah sini untuk mengatur ketajaman bayangannya. Ya, bisa kita transparansikan atau bisa kita tajamkan lagi bayangannya. Nah, semakin tinggi angkanya, semakin gelap bayangan. Oke. Dan kita juga bisa mengatur bayangannya di sini warnanya, ingin warna apa ya. Di sini bayangannya warna hitam, bisa kita rubah menjadi bayangannya menjadi warna hijau contohnya. Yang untuk hijau tidak terlalu terlihat ya. Contoh kita mungkin merah tua. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa atur juga bayangannya, ingin warna apa. Oke, lalu selanjutnya, bagaimana jika kita ingin membuat bayangan yang seperti yang ini, contoh yang di sebelah kiri. Oke, contohnya di sini saya akan membuat pakai teks ya. Oke, saya tebalkan dulu. Oke, jika ingin membuat bayangan yang seperti contoh yang ini tadi, langkah pertamanya mirip seperti yang pertama ya. Kita klik terlebih dahulu drop shadow tool. Lalu jika yang sebelumnya kita kliknya dari tengah, untuk yang membuat tadi kita klik dari bawah ya, dari bawah objeknya. Kita klik dari bawah, lalu kita tarik ke bawah ke depan ya. Nah, nanti ada garis birunya yang menunjukkan bayangannya akan ada di sebelah mana nantinya. Nah, tinggal kita paskan, kita lepas. Nah, maka bayangannya akan muncul seperti garis biru yang tadi kita tentukan letaknya di mana. Bisa juga kita atur dia jadi ada di belakang bayangannya. Kita putar ini. Nah, maka bayangannya akan ada di belakang. Dan juga bisa kita atur
ketebalan dan ketajaman bayangannya. Nah, mudah kan? Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan bahas jika yang kita tahu bayangan ini biasanya untuk berwarna gelap ya, bayangannya hitam atau yang berwarna gelap. Drop shadow tool ini juga bisa kita akali untuk memberi seakan-akan objek atau gambar itu memiliki cahaya. Biasanya ini digunakan untuk hal-hal seperti ini. Contohnya, saya akan ambil gambar di sini bentar. Oke. Di sini ada contoh logo ya. Ya, cuma sekedar logo. Di sini yang saya ambil ini adalah objeknya ini PNG ya, berarti dia bitmap bukan vektor. Dan dengan objek yang bitmap ini kita tidak bisa merubah warnanya langsung ataupun memberi list pada objeknya. Ya, tidak bisa karena ini adalah bitmap. Lalu misalnya kita ingin menggunakan logo tersebut untuk background yang berwarna gelap ya, untuk yang berwarna gelap dan jika kita letakkan nanti di backgroundnya, maka logonya tidak akan terlihat karena warnanya sama-sama gelap. Ini contohnya, ini kan warnanya agak tua ya. Jika kita letakkan contohnya, mungkin jangan pakai background ini ya, kita bikin background sendiri saja dulu. Nah, misalnya ini backgroundnya hijau, kita anggaplah ini cover buku ya. Lalu kita akan letakkan logonya di sini. Kita tahu logonya sendiri hijau dan covernya hijau. Seandainya cover memang warnanya memang harus hijau dan warna logonya tidak bisa kita ganti. Lalu bagaimana agar logo tersebut bisa terlihat? Nah, kita bisa mengakalinya dengan drop shadow tool tadi. Kita klik objeknya, kita klik dari tengah, kita tarik sedikit. Nah, kita memakai objek yang tadi ya. Maka nanti kan ada bayangannya. Jika kita lihat bayangannya masih seperti belum terlihat ya, objeknya masih belum terlalu jelas, kita bisa mengganti warna bayangannya menjadi warna putih. Lalu jika sudah putih, maka bayangan terlihat. Lalu bagaimana? Nah, di sini kita harus rubah terlebih dahulu, multiply ya di sini menjadi normal. Nah, lalu kita bisa atur ketebalannya, jangan terlalu tebal ya. Lalu ketajamannya yang akan kita lebih besarkan. Nah, maka di sini akan dari yang tadinya drop shadow tool ini gunanya untuk membuat bayangan, kita bisa akali juga seakan-akan benda ini bisa mengeluarkan seperti ada cahaya ya, seperti ada lampu di belakangnya. Nah, itu sedikit trik juga ya dalam menggunakan drop shadow tool ya, selain digunakan untuk membuat bayangan pada objek ya, seperti ini ataupun yang ini. Oke, sekian dari saya tips dan trik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.